Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fezul dari Hukum Pidana Islam. Ingin menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Novi Herianti. Ada beberapa materi dari ta'aruf sampai walimah yang saya dapatkan dari Ibu Herianti. Yang pertama ada dari materi ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu proses saling kenal mengenal antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan serius dalam hubungan nikah dan tetap menjaga batasan dalam syariat Islam. Jadi ta'aruf itu beda sama pacaran. Pacaran itu tidak ada dalam hukum Islam. Nah, jadi ta'aruf ini dia serius untuk menjenjang pernikahan. Nah, jadi kedua pihak ini berusaha, ataupun dari si cowok ini dia membaca karakter si cewek, pendidikannya apa, keluarganya apa, pokoknya latar belakang keluarganya ditanya semua oleh si cowok ini. Nah, serta pemahaman agama calon pasangan. Jadi ta'aruf ini harus ada untuk ngajak teman yang bisa bertemu calon pasangan. Nah, misalnya saya mengajak si Ahmad, kayak mana sih si Aisyah itu, bisa nggak ketemuin saya sama si Aisyah? Nah, begitulah kira-kira. Itu dari ta'aruf. Yang kedua, khitbah. Khitbah itu dia penyampaian niat resmi dari pihak laki-laki kepada perempuan atau walinya untuk melangsungkan pernikahan. Tahap ini menandakan keseriusan setelah proses ta'aruf. Nah, itu sudah dirasa cukup. Meskipun telah bertunangan, pasangan yang sudah khitbah tetap belum sah sebagai suami istri. Nah, jadi oleh karena itu aturan interaksinya tetap harus dijaga. Jadi contohnya gini, setelah beberapa kali pertemuan ta'aruf, si Ahmad datang bersama keluarganya ke rumah si Aisyah untuk menyampaikan lamaran secara resminya. Nah, ini setelah ta'aruf. Nah, dilamarkan secara resmi kepada orang tuanya si Aisyah. Jadi pada saat itu keluarganya membicarakan rencana pernikahannya kapan. Pokoknya ini rencana pertemuan secara resmi untuk pernikahan nanti. Nah, gitu, waktu akadnya dan persiapannya dan lain-lain lah. Nah, gitulah pokoknya. Yang ketiga itu ada pernikahan. Jadi pernikahan itu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga keduanya itu menjadi hubungan yang sah. Nah, setelah khitbah itu tahap ke rencana ke pernikahan. Nah, pas pernikahan itu, jadi pernikahan itu menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi nggak boleh lah kita pacaran ya. Kalau emang serius, nah kita nikahkan. Jadi itu sudah dalam dari menurut agama dan hukum. Nah, jadi dalam hukum Islam itu pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang tentram dan harmonis, dan menjaga kehormatan. Kalau contohnya ya udah paham lah contohnya gimana. Yang keempat ada mahar. Nah, mahar ini ya pemberian wajib pada pihak calon suami ini kepada calon istri saat menikah. Pemberian wajib calon suami kepada calon si istri saat menikah. Jadi mahar ini hak penuh istri dan tidak boleh diambil tanpa izinnya. Jadi boleh nggak mahar itu kita utang sama istri? Boleh, cuman kita harus bayar nanti ke depannya. Nggak boleh kita nggak bayar gitu. Nah, jadi banyak orang berpikir mahar itu emas ya, harus pemberian dari emas. Nah, nggak harus emas, bisa juga kayak coklat sebatang, coklat silver queen, sandal boleh juga, singlet boleh juga. Nah, apapun lah, cuman kita harus kontribusi lagi sama si istrinya. Apa boleh nggak kayak gini gitu kan? Jangan asal-asal gitu tanpa pengetahuan si istri. Gitulah kira-kiranya. Nah, jadi mahar ini kalau kita utang boleh, cuman wajib kita membayar.
contoh akad nikah nanti misalnya gini, dari mahar saya nikahkan, nah dari para tamu undang-undang di depan, saya nikahkan dan kawinkan engkau Jeffrey Nicole bin Abdul dengan putri kandung saya Davina Karamoy binti Bapak Andi Pratama, dengan mas kawin coklat Dubai 1 box dibayar tunai. Nah, saya terima nikah kawinnya Davina Karamoy binti Bapak Andi Pratama dengan mas kawin coklat Dubai 1 box dibayar tunai. Nah, gitulah kira-kira. Selanjutnya ada setelah mahar ijab kabul. Ijab kabul ini proses akad nikah yang terdiri dari pernyataan penyerahan dari wali dan penerimaan dari mempelai laki-laki. Ijab kabul menjadi inti dari akad nikah karena pada momen inilah hubungan keduanya berubah menjadi halal. Contoh sehari-harinya gini. Ayah si Aisyah berkata, saya nikahkan engkau dengan putri saya Aisyah dengan mahar tersebut dibayar tunai. Kemudian si Ahmad jawab, saya terima nikahnya Aisyah dengan mahar tersebut dibayar tunai. Nah, itu ijab kabul. Yang tadi lah di mahar tadi. Yang tadi itu contoh dari maharnya. Jadi nggak harus jadi emas kawin, bisa jadi coklat gitu kan. Selanjutnya ada wali. Wali itu orang yang berhak menikahkan perempuan dalam akad nikah. Biasanya tuh wali utamanya ayah kandungnya sendiri. Nah, bisa juga dengan walinya kayak abangnya gitulah. Asal jangan jangan ada dosa fasik. Maksudnya jangan buka aurat lah. Orang-orang yang untuk bisa menjadi wali, jangan orang-orang wali yang membuka aurat ataupun dosa-dosa fasik pokoknya lah. Itu dalam pengetahuan saya karena saya belajar di kitab akhlak Ta'lim gitu dia bilang. Contoh sehari-hari misalnya gini, contoh sehari-hari dalam akad nikah Aisyah, ayah kandungnya bertindak sebagai wali yang menikahkan putri kepada Ahmad. Jika ayah telah meninggal, maka hak wali dapat berpindah kepada kakek atau saudara laki-laki. Kayak saya bilang tadi, bisa juga ke abangnya tadi. Nah, asal jangan jangan dosa fasik. Selanjutnya ada di saksi. Nah, saksi. Jadi saksi adalah orang yang menyaksikan berlangsungnya akad nikah. Kehadiran saksi diperlukan agar akad dapat dibuktikan dan diakui. Minimal terdapat 2 orang saksi laki-laki muslim yang memenuhi syarat. Contoh sehari-harinya pada saat akad 2 orang ustadz atau kerabat laki-laki dewasa hadir dan mendengarkan langsung proses ijab kabul Ahmad dan Aisyah. Jika suatu hari ada persoalan hukum, saksi dapat memberikan keterangan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah dilaksanakan. Itu dari contoh saksi. Jadi saksi itu orang yang menyaksikan berlangsungnya akad nikah. Gitu. Kehadirannya itu saksi diperlukan agar akad dapat dibuktikan dan diakui. Nah, itu kembali lagi pada pernikahan lah. Pernikahan itu kan ya nggak harus ada saksi. Maksudnya saksi itu nggak harus secara sekumpulan lingkungan itu harus kayak 40 orang, nggak harus. Nah, bahkan dalam KUA ada 1 orang 2 orang lah gitu. Tapi wajib harus ada saksi gitu. Ada yang terakhir walimah. Nah, walimah ini dia membuat acara syukuran setelah pernikahan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus pengumuman kepada masyarakatnya. Nah, jadi walimah ini tidak harus mewah-mewah lah. Apalagi kayak yang terpenting itu mengundang orang lain untuk berbagi kebahagiaan dengan harus yaitu mewah, nggak harus mewah gitu. Contoh sehari-harinya setelah akad nikah, keluarga si Ahmad dan Aisyah ini mengadakan acara syukuran secara bersama sebagai sederhana di rumah dengan mengundang tetangga, saudara dan teman dekatnya.
Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa keduanya ini telah resmi menikahnya. Nah, itu sebagai syukuran yaitu dari walimah. Rasa membuat syukuran setelah pernikahan. Itu sebagai bentuk rasa syukur. Nah, itulah kalau ada kurang ataupun kesalahan dari saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya masih belajar, masih mencari ilmu yang lebih banyak dan lebih wawasan. Saya mohon maaf karena masih menjang pendidikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.